Oke, selamat datang di IMS Jaya Study Room bersama saya Imadis Mitra Jaya. Oke, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang rancangan split plot yang sebelumnya kita aplikasikan menggunakan rancangan acak lengkap. Nah, kali ini kita akan belajar tentang bagaimana kalau rancangan split plot itu diterapkan dengan menggunakan rancangan acak kelompok lengkap. Lingkup materi yang akan kita bahas, seperti biasa kita mau memulai pembahasan kita mengenai apa itu split plot graph. Kemudian kita lanjutkan dengan bagaimana membangun layout rancangan split plot graph. Kemudian kita juga membahas tentang model linear dan hipotesis di dalam rancangan split plot graph. Selanjutnya, bagaimana kita membangun struktur tabel analisis ragam untuk rancangan split plot graph. Kemudian kita tutup dengan satu ilustrasi. Nah, kalau kita membahas tentang rancangan split plot graph, berarti di sini dari sisi rancangan perlakuan dia tetap split plot, sedangkan rancangan lingkungannya dari tadinya menggunakan RAL, kita akan coba aplikasikan menggunakan drag. Nah, kemudian untuk mempermudah pemahaman kita kembali kepada ilustrasi yang digunakan pada video sebelumnya, yaitu split plot RAL. Nah, ini nanti Anda bisa simak kembali. Nah, tapi di sini sekarang catatannya bahwa kondisi lingkungan yang kita hadapi itu tidak homogen. Nah, namun ketidakhomogenan itu bisa kita identifikasi, itu catatannya harus bisa diidentifikasi. Kemudian arah keragamannya juga harus bisa diidentifikasi. Jadi kalau ketidakhomogenan lingkungan itu memiliki arah yang jelas, maka sistem blocking itu bisa kita terapkan untuk mengendalikan ketidakhomogenan tersebut. Nah, lagi-lagi ini akan efektif itu kalau keragaman lingkungan itu memiliki arah yang jelas. Nah, kemudian dalam konsep pengacakan juga tidak berubah. Jadi yang mengikuti pengacakan seperti rancangan lingkungan itu hanyalah faktor yang kita posisikan sebagai faktor peta utama. Sedangkan faktor anak petanya itu diacak di dalam masing-masing peta utama. Nah, sehingga dalam kasus yang dibahas pada video sebelumnya, bahwa yang diperlakukan sebagai peta utama itu adalah nitrogen, sedangkan anak petanya itu adalah jenis varietas. Jadi proses pengacakan yang akan kita lakukan itu bisa dilakukan mulai dari identifikasi kelompoknya, nah, kemudian pilih kelompok yang mana yang akan kita aplikasikan perlakuan terlebih dahulu. Berarti di sini konsepnya kelompoknya boleh diacak nggak? Silakan diacak. Berarti kalau kita terapkan percobaan kita ini dalam 3 kelompok, kita mau mengacak perlakuan di dalam blok 1 dulu, atau kelompok 1 dulu, atau di kelompok 2 dulu, atau di kelompok 3. Nah, itu
bisa dilakukan dengan cara pengacakan. Nah, kemudian setelah dia ditentukan blok yang akan diaplikasikan perlakuan dalam konteks ini, karena yang mengikuti rancangan lingkungan hanyalah nitrogen, maka yang diacak di dalam kelompok terpilih itu adalah penempatan nitrogennya dulu. Nah, setelah ditempatkan pada kelompok terpilih nitrogennya, baru kemudian diacak varietasnya. Jadi secara layout seperti ini nih, ada blok 1, ini ada blok 2, ini ada blok 2, ini blok 3. Nah, jadi yang diacak pertama kali itu adalah posisi nitrogennya. Nah, katakanlah kita bicara di blok 1. Nah, acak posisi nitrogennya. Nah, ini ditempatkan dalam peta utama. Ini peta utamanya, blok begini, ini peta utama. Berarti di dalam blok ini, kalau nitrogennya ada 3 taraf, berarti harus dipersiapkan 3 peta utama. Kalau ada 4 taraf, persiapkan 4 peta utama. Nah, kemudian baru diacak posisi N-nya. Peta utama mana yang dapat N1, mana dapat N0, mana dapat N2 gitu, itu semuanya melalui pengacakan. Nah, setelah ini kita tempatkan, baru kemudian kita menempatkan varietasnya di dalam subpeta. Berarti di dalam satu peta utama seperti ini, berarti kita harus persiapkan subpeta sejumlah taraf dari faktor anak peta. Berarti kalau anak petanya varietas, kemudian banyaknya varietas 3, berarti harus disiapkan 3 subpeta. Demikian juga di petak yang kedua, siapkan 3 subpeta. Petak yang ketiga, siapkan 3 subpeta. Kalau ini ada 4, ya berarti siapin 4. Ya. Nah, ini dilakukan secara berulang untuk blok 2, blok 3. Nah, itu secara praktisnya seperti itu. Nah, bagaimana kita mengacak? Nah, itu tetap menggunakan bilangan acak. Nah, karena di sini banyaknya taraf dari N-nya tidak terlalu banyak, bisa juga menggunakan load rate. Berarti tinggal Anda siapkan 3 gulungan kertas, Anda labelin N0, N1 sama N2. Nah, kemudian lakukan pengocokan. Hasil pengocokan pertama dia berarti ditaruh di sini. Hasil pengocokan kedua ditaruh di sini. Hasil pengocokan ketiga taruh di sini. Nah, ini maknanya apa label seperti begini? Berarti ini semuanya dapat N1, ini semuanya dapat N0, ini semuanya dapat N2. Nah, setelah ini diacak, berarti kalau demikian maka ini berarti perlakuannya adalah N1 V1. Ini perlakuannya N1 V2. Ini perlakuannya N1 V3 dan seterusnya. Nah, dari sisi model ini juga tidak jauh berbeda dengan split plot RAL. Nah, bedanya di mana? Perhatikan ini sebagai rancangan dasar. Nah, kalau waktu split plot RAL kita tidak berbicara ada aspek kelompok di rancangan dasar. Mu plus alpha I plus delta I. Ika, memang begitu saja. Efek blok tidak ada. Nah, di rancangan split plot RAL ini ada tambahan keragaman baru, yaitu pengaruh dari blok kekal. Nah, sedangkan struktur anak petanya sama saja. Beta J ditambah alpha beta J. Berarti pengaruh dari anak petak ditambah interaksi. Berarti kan nanti lihat di video sebelumnya di rancangan split plot RAL, ini tidak mengalami perubahan apapun. Nah, kemudian dari sisi hipotesis, kalau hipotesis perlakuannya, ya berarti tetap hanya berkaitan dengan efek dari bagaimana efek dari alpha I, bagaimana efek dari beta J, bagaimana efek dari alpha beta J. Nah, tetapi kalau kita mau tambahkan bagaimana efek dari pengelompokan yang dilakukan. Nah, ini biasanya orientasinya adalah pada evaluasi rancangan. Efektifkah pengelompokan yang kita lakukan? Berarti kita lihat dari hasil pengujian efek blok ini.
Nah, kemudian struktur tabel sidik ragamnya, nah di sini karena di model tadi berarti kan ada efek blok, berarti ada satu tambahan sumber keragaman baru, yaitu blok. Berarti di rancangan dasarnya ada blok, ada efek faktor A, ada galat. Galat yang pertama atau galat untuk peta utama. Nah, kemudian baru sumber keragaman dari anak petanya atau dari peta utama, dari pengaruh anak peta. Ada B, ada AB, kemudian ada galat dari anak peta. Nah, kemudian tentunya menjadi pertanyaan, bagaimana pengambilan keputusan? Nah, strategi pengambilan keputusan kapan kita menolak H0 atau kapan kita tidak menolak H0 itu menggunakan sebaran F. Berarti Anda bisa hitung atau Anda bisa perbandingkan hasil dari perhitungan berdasarkan data contoh yang kita miliki ini. Nilai F-nya ini kita bandingkan dengan nilai F tabel pada derajat bebas yang bersesuaian. Nah, kemudian yang perlu dicermati di sini berarti semua keragaman di petak utama itu pembandingnya adalah kuadrat tengah galat A. Sedangkan semua sumber keragaman di anak peta itu pembandingnya adalah kuadrat tengah galat B. Dan Anda harus ingat kembali bahwa kuadrat tengah ini adalah ragam. Ini kuadrat tengah blok apa? Itu keragaman antar blok. Kuadrat tengah A apa? Keragaman antar pengaruh dari A. Kuadrat tengah galat A apa? Nah, itu keragaman di dalam taraf-taraf dari faktor A dan blok. Itu yang keragaman tengah galat A. Sedangkan yang ini KTB sama juga keragaman antar pengaruh dari B. Kuadrat tengah AB adalah keragaman dari pengaruh antar interaksi. Kemudian ini adalah keragaman pengaruh di dalam taraf-taraf dari faktor A kombinasi dengan B. Oke, itu dari struktur tabel sidik ragam. Nah, kemudian bagaimana kita menghitungnya? Nah, di sini menghitungnya ada 3 poin utama yang harus dikerjakan. Yang pertama, dari data lengkap, artinya dari data respon seluruh pengamatan. Di situ kita menghitung faktor koreksi, kemudian dari sana juga kita menghitung jumlah kuadrat total. Nah, setelah ini dihitung, kemudian buat rekap data berdasarkan komponen di petak utama dengan blok. Berarti bikin tabel 2 arah, barisnya itu adalah taraf-taraf dari faktor A, sedangkan kolomnya itu adalah blok. Nah, kemudian isi selnya itu adalah jumlah dari seluruh respon taraf ke I dari faktor A untuk semua kombinasi dengan faktor B. Jadi tinggal ditotalkan saja, ya. Yang diperhatikan hanya faktor A dan blok saja. Nah, dari situ kemudian kita menghitung seperti rancangan acak kelompok biasa. Ya. Seperti rancangan acak kelompok biasa, hitung totalnya. Nah, cuman kita totalnya nyebutnya sebagai jumlah kuadrat subtotal, karena bukan berbicara dari
seluruh data pengamatan. Jadi kita sebut sebagai subtotal. Kemudian yang harus diperhatikan bahwa setiap pengamatan di dalam tabel rekap ini berasal dari B buah pengamatan. Akibat dia berpasangan dengan faktor B. Nah, kemudian berarti makanya selalu di sini ada pembaginya B, pembaginya B, sini pembaginya B. R ini ya karena ada ulangan dari blok. Kemudian A ini ya karena ada ulangan pada setiap bloknya itu dari taraf-taraf faktor A ini. Oke, itu yang harus dihitung. Berarti kita menghitung jumlah kuadrat subtotalnya, jumlah kuadrat A, jumlah kuadrat kelompok. Nah, baru hitung jumlah kuadrat galat. Galat apa? Galat A ini. Subtotal dikurangi A dikurangi blok. Itulah yang disebut sebagai jumlah kuadrat galat dari peta utama. Nah, kemudian untuk mencari informasi tentang anak petanya, maka tiga yang kita kerjakan itulah membuat rekap data berdasarkan struktur perlakuan A dengan B. Berarti di barisnya adalah taraf-taraf dari A, sedangkan di kolomnya adalah taraf-taraf dari faktor B. Jadi isinya itu selnya misalnya A1, B1 itu adalah total dari seluruh kelompok. Nah, dari tabel ini Anda bisa menghitung. Yang pertama sebenarnya kita hitung adalah jumlah kuadrat P. Kalau tadi yang kita hitung jumlah kuadrat subtotal, kalau di sini jumlah kuadrat P. Di mana jumlah kuadrat P itu adalah kuadratin semua respon di dalam tabel A kali B tadi. Nah, ingat, setiap selnya berasal dari K buah atau R buah kelompok. Jadi pembaginya selalu pakai R. Kayak gini. Jadi setiap selnya dikuadratkan, kemudian dibagi R. Jumlahkan semuanya, dikurangi faktor koreksi. Nah, baru setelah itu kita menghitung jumlah kuadrat B. Hitung jumlah kuadrat B-nya berapa. Nah, kemudian interaksinya, berarti kalau P-nya ini sudah dihitung, B-nya dihitung, A tadi dihitung pada langkah sebelumnya, maka jumlah kuadrat interaksi bisa dicari dengan jumlah kuadrat perlakuan dikurangi A dikurangi B. Ya. Nah, kemudian jumlah kuadrat galat B-nya, galat anak peta itu dihitung dari jumlah kuadrat total. Berarti total di awal tadi dikurangi jumlah kuadrat perlakuan. Perlakuan ini berarti dikurangi dengan JKA, JKB, JK interaksi A dengan B. Nah, dikurangi jumlah kuadrat galat dari A. Nah, tentunya di sini harapannya bahwa jumlah kuadrat galat dari anak peta itu lebih kecil dibandingkan dengan jumlah kuadrat galat dari peta utama. Oke, sebagai ilustrasi, ini nanti untuk latihan mandiri, cuman diberikan kasusnya saja. Misalkan ada penelitian yang ingin meneliti pengaruh kombinasi pemupukan NPK dan genotype padi terhadap hasil padi dalam satuan kilogram per petak. Nah, di sini, nah tentunya Anda bisa mencermati kembali gitu ya, kenapa NPK itu ditaruh sebagai peta utama, kemudian kenapa genotype itu sebagai anak peta. Nah, seperti di awal saya pernah jelaskan, tentunya ini murni pertimbangan si peneliti. Pertimbangannya bisa karena memang perbedaan kepentingan, bahwa memang dalam penelitian ini yang diutamakan ingin dilihat efeknya itu adalah genotype, sedangkan NPK itu hanya sebagai persyaratan budidaya saja. Tetapi kajian utamanya adalah bagaimana efek dari genotype, kemudian bagaimana efek dari interaksi genotype terhadap kondisi NPK.
Nah, kemudian bisa juga karena pertimbangan efisiensi dalam pelaksanaan di lapangan. Misalnya karena ini NPK itu adalah pupuk yang mudah larut dalam air gitu ya, sehingga atau mudah terbawa oleh air gitu, sehingga akan menyulitkan jika dilakukan pengacakan secara lengkap terhadap seluruh unit percobaan. Sehingga kesulitannya apa ya, kesulitan dalam hal pengaturan aliran irigasi. Nah, untuk mempermudahnya ya bisa didesain dengan menggunakan split plot. Atau ada pertimbangan lain. Mungkin kalau kita sebagai statistisi, ya mungkin justru sebelum kita menetapkan rancangan perlu diperdalam dulu ke peneliti terkait dengan tujuan penelitian, kemudian kondisi lapangan yang dihadapi. Oke, diperoleh seperti ini. Ini data responnya berupa produksi padi dalam satuan kilogram per petak. Nah, ini nanti bisa dikonversi ke dalam ton per hektar gitu, dengan catatan kita harus tahu dulu petaknya itu ukurannya berapa, sehingga dari luasan petak bisa dikonversi ke luasan hektar. Dari situ kita bisa hitung berapa ton hasil konversi. Nah, dari data ini sebagai latihan Anda nanti coba kerjakan secara mandiri, mengikuti teknik perhitungan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Oke, demikian materi kita tentang split plot. Nah, sebenarnya ada satu rancangan lingkungan lagi yang bisa diterapkan, yaitu rancangan bujur sangkar Latin. Nah, cuman lagi-lagi rancangan bujur sangkar Latin ini sangat jarang diterapkan. Nah, tapi itu bisa diterapkan dengan catatan ukuran petak percobaannya, ukuran petak utamanya itu tidak terlalu besar dan tidak terlalu banyak. Nah, dalam kuliah perancangan percobaan untuk strata S1 ini, untuk sementara kita tidak membahas ke pengaplikasian rancangan split plot dalam rancangan bujur sangkar Latin. Oke, sekian dan terima kasih atas perhatian kalian semua. Semoga bisa dipahami dengan baik apa yang sudah dijelaskan tadi. Sampai ketemu dalam video selanjutnya.